Ceritanya ada jemaah yang tidak bisa lepas dari nasi. Oke. Beliau berpikir di Saudi itu nggak ada nasi. Oh, Ya, mungkin beliau dapat cerita dari teman-teman ketika mendarat di masuk hotel ya, masuk hotel saya kaget loh kok ibu ini bawa rice cooker, bahkan bawa beras Pak Budi, bawa beras dari rumah. Masya ibu kenapa bawa beras? Benda tajam itu apapun bentuknya, apapun benda tajamnya tidak boleh disimpan di koper cabin. Apa gunting? Gunting, pisau, silet, ya, gunting kuku itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kifaya dan sahabat muda. Jumpa lagi kita di Kifaya Podcast. Hari ini kita mau ngelanjutin ngobrol sama Mas Iban Maulana ya, soal umroh muda. Masih banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat muda yang perlu ditanyakan. Kita kulik Mas Iban ya. Kita sambut Mas Iban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iban. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana Pak Budi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih banyak yang nanya nih Mas Iban. Gitu ya, Masya Allah. Iya, saya senang. Alhamdulillah. Perjalanannya kan belum melakukan apa-apa, udah banyak yang nanya gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum nyampe ke detail perjalanan gitu ya Mas Iban. Ngobrol-ngobrol tips ringan dulu ya. Ya. Persiapan apa yang diperlukan oleh sahabat muda nih kan tidak semua teman-teman muda ini sudah pernah ke Saudi, Mekah, ke Saudi ya. Mungkin ada yang pernah, nah bagi yang belum mungkin perlu ada tips-tips ringan gitu ya, persiapan sebelum keberangkatan. Gimana Mas Iban? Apa aja yang diperlukan oleh teman-teman muda? Kan nggak seperti ibu-ibu yang mesti ya, apa aja atau bapak yang mesti repot gitu kan? Iya, betul. Gimana betul. Mas? Baik. Untuk persiapan Pak Budi ya, yang pasti kita buat dari awal tuh simple. Oke. Kita perjalanan anak muda, bawaannya juga bawaan anak muda. Simpel-simpel aja. Bawa pakaian seperlunya, bawa peralatan seperlunya. Contoh misalkan di sana kita kan hanya 7 hari di Mekah Madinah ya. Mekah 4 hari, Madinah 3 hari. Selama 7 hari itu agenda kita lebih banyak dari hotel kemudian ke masjid. Lebih banyak, berarti ada juga ke yang lain ya? Betul. Dan selebihnya kita eksplor di beberapa lingkungan sekitar ya. Gitu. Dan ya itu, jadi karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di masjid, sharing, duduk bareng di masjid itu ya. Jadi pakaian yang dipakai cukup minimal bawa 3 setel pakaian muslim lah Pak Budi. 3 setel cukup ya? Betul, 3 setel cukup insya Allah. Baik untuk akhwat maupun untuk ikhwan yang ikhwan. Betul. Insya Allah 3 setel cukup. Kalau buat anak muda Pak Budi ya? Iya, artinya kalau untuk yang laki-laki, pakaian apa? Pakaian muslimnya boleh gitu? Baju koko, boleh kemeja, yang panjang, yang pendek, kemeja boleh. Kaos berkerah juga boleh. Mau pakai jeans juga boleh untuk jalan-jalan di sekitar mau pakai sarung, yang biasa pakai sarung misalkan di rumah pakai sarung boleh kan? Ya. Jadi di sana tuh nggak jangan dibayangkan di sana tuh harus pakai gamis, harus pakai baju koko kayak orang Arab semua gitu. Enggak ya? Juga ya. Enggak juga. Jadi di sana jadi diri sendiri aja. Betul. Kita nggak perlu jadi orang lain ya untuk menunjukkan bahwa kita hebat atau apapun itu ya. Kita cukup jadi diri sendiri, dan bahkan di Saudi pun orang-orang sana tuh ke masjid ya justru malah pakai kaos, pakai jeans, anak mudanya ya. Tapi ya kita menyesuaikan lah Pak Budi ya. Kalau ke masjid ya pakai pakaian yang sopan. Boleh pakai kaos berkerah silahkan ya kan. Pakai celana ya kalau bisa, kalau ke masjid jangan jeans, pakai celana bahan-bahan yang kayak orang-orang kerja gitu loh Pak. Biar nggak terlalu ngetat kan. Kalau jeans kan ketat. Atau pakai sarung gitu. Atau pakai sarung boleh. Pakai baju tangan pendek. Pakai baju tangan pendek. Boleh nggak apa, yang penting sopan. Sopan. Jadi jangan dibuat repot dengan bawaan-bawaan yang nggak perlu. Kalau untuk perempuan juga sama ya? Untuk perempuan sama, untuk akhwat sama, tapi disarankan bawanya gamis, baju gamis ya, baju langsungan dan mukena. Karena dari hotel ke masjid ya bisa pakai mukena atasan Pak Budi. Bawahnya kan pakai gamis kan, dia pakai gamis baju langsungan. Nanti di masjid baru pakai, misalnya mau pakai bawahannya mukena ya
dipakai di masjid boleh kan. Dan di sana udah umum ya orang pakai mau kena ke masjid itu. Insya Allah nggak kelihatan norak lah. Memang sudah lumrah di sana. Sudah lumrah situ ya. Jadi nggak usah takut mati gaya gitu. Betul. Pede-pede aja nggak apa. Di sana anak muda, ibu-ibu tuh ya dari hotel ke ini ya pakaiannya itu. Pakai pakaian atasannya itu. Jadi nggak perlu nanti gimana dilihatin orang tuh ya gimana tuh nggak. Insya Allah. Ada saran khusus buat perempuan pakaiannya warna atau apa? Iya. Kita tetap mengedepankan sunnah ya Pak Budi ya. Oke. Nah, sunnahnya untuk akhwat itu pakai pakaian yang gelap. Yang warna gelap, boleh warna hitam dan polos. Longgar ya. Dan longgar, jangan yang ketat, jangan yang membentuk tubuh ya. Karena kita tidak mau orang lain tuh berdosa karena kita. Iya. Kalau kita akhwat pakai pakaian yang ketat, ya pakai gamis tapi ketat ya, sehingga banyak laki-laki yang akan melihat kita nih dan itu menimbulkan dosa buat yang melihat lah, dan penyebabnya kita ya sebenarnya. Nah, jadi karena kita memang ingin menjadi anak muda yang soleh, anak muda yang positif, jadi mulai berubah dari hal-hal kecil ya, cara berpakaiannya kita rubah pelan-pelan kalau kita sesuaikan ya. Iya. Jangan ini. Baik Mas Iban, artinya cukup 3 style ya, baik Insya Allah untuk 3 style cukup. ikhwan maupun akhwatnya ya. Lalu baju tidur cukup 1 style atau? Baju tidur 1-2 cukup lah. Cukup 1-2 ya. Kan di sana tuh kan nggak keringetan Pak ya. Oh iya di sana panas tapi nggak kayak di sini ya. Ya kalau di Jakarta kan panas dikit keringatnya udah ngucur ya. Betul. Di sana tuh panas tadi tapi insya Allah nggak keringatan. Nggak keringatan ya. Nggak keringatan. Jadi iya karena kering ya. Betul. Jadi nggak bau keringat, nggak apa. Jadi pakaian tuh masuk ke kamar digantung aja kan di lemari. Iya masih terbersih ya. Iya benar tuh Mas Iban di sana. Jadi itu luar biasa juga, panas tapi nggak berkeringat. Nggak keringatan gitu. Iya. Jadi pakaian tetap bisa bersih ya. Iya bisa bersih. Kecuali kalau kena najis kali ya. Iya kalau misalnya di sana kita duduk sembarangan ya, kotor kan, ke masjid kan nggak boleh pakai, bukan nggak boleh, nggak etis lah. Karena ada ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika pergi ke masjid. Perhiasan di sini adalah bahasa kiasan yang artinya adalah pakailah pakaian yang pantas, pakailah pakaian yang bagus, yang baik, yang suci, yang baik. Nah itu. Iya. Menarik. Insyaallah. Artinya simple, cukup 2-3 style aja pakaian ya. Betul sekali. Oke, kalau buat makanan Mas Iban. Iya. Apa perlu bawa makan, bawa rice cooker gitu? Wah, ini bawa beras. Saya ada kisah unik nih Pak Budi nih kan. Jadi ceritanya ada jemaah yang tidak bisa lepas dari nasi. Beliau berpikir di Saudi itu nggak ada nasi. Mungkin beliau dapat cerita dari teman-teman atau apapun itu ya. Sehingga ketika mendarat di masuk hotel saya kaget loh, kok ibu ini bawa rice cooker, bahkan bawa beras Pak Budi, bawa beras dari rumah. Masya Ibu kenapa bawa beras? Saya kan nggak makan nasi. Di sini nasi ada, nih. Nasi banyak di Arab. Kita sudah sampaikan bahwa di Manasik bahwa di sana insya Allah semua fasilitas ada, semua makanan lengkap kan. Makanan yang biasa dimakan Indonesia, nasi-nasian tuh ada. Mungkin beliau juga mungkin saat penyampaian materi kurang menyimak atau bagaimana, sehingga pas di sana tuh koper beliau itu penuh berat dengan yang begitu aja. Rice cooker dan beras ya. Betul. Artinya nggak perlu ya. Sebenarnya nggak perlu. Iya. Di Arab Timur Tengah orang banyak makan nasi ya. Dan makanan banyak. Cateringnya juga catering Indonesia juga ada banyak. Betul. Ya. Dan rasanya juga insya Allah masih bisa terima Pak rasanya ya. Apalagi anak-anak muda yang gemar kuliner ya. Itu ajang yang enak juga tuh buat mencicipi makanan-makanan sekitar hotel kan. Iya. Tukang jajanan tuh dari masjid sampai ke hotel tuh sepanjang jalan tukang jajanan. Banyak tukang jajan ya. Betul. Jadi insya Allah lah. Iseng di hotel, pengen keluar malam-malam, pengen beli makanan, ada. Dan di sana ternyata 24 jam lah. 24 jam ya? Betul. Apalagi di Mekah nggak pernah ada tutupnya. Iya, nggak pernah ada tutupnya kan, karena kegiatannya kan jemaah tuh berkegiatan 24 jam. 24 jam betul ya. Jadi toko-toko makanan ringan, makanan berat tuh di sana bukan 24 jam ya. insya Allah. Dan penjaga-penjaga tokonya rata-rata bisa berbahasa Indonesia? Iya, ramah-ramah dan berbahasa Indonesia. Iya, apalagi dari Indonesia ya? Apalagi Indonesia, betul. Jadi mereka tuh seneng Pak kalau kedatangan pembeli dari Indonesia ya. Iya. Udah kayak keluarga mungkin ya. Saya dengar juga begitu ya. Artinya orang Arab tuh dengan orang Indonesia suka ya. Betul. Iya. Suka karena orang Indonesia baik-baik, mau belanja, nggak pelit itu Pak.
Nawar juga nggak ketat-ketat amat. Betul, betul sekali, betul sekali. Dan katanya orang jiran tuh kalau nawar ketat-ketat katanya. Mereka nggak suka tuh. Kalau orang kita bakhil katanya. Nawar sekali ya sudahlah, mereka nggak mau ya berarti pakai harga asli dan itu nggak masalah. Dan memang kami selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita di sana belanja, niatkan untuk ibadah. Oke. Katanya berkah juga berkahnya. Berkah. Kita belanja di tempat yang mulia, gitu ya. Kemudian apalagi kita memang belanja bukan buat diri sendiri, Pak ya. Kita belanja buat dikasih ke orang lain, ya kan. Buat hadiah. Buat hadiah, kan. Makanya di sana tuh insya Allah Allah tuh akan ganti segala sesuatu yang kita keluarkan untuk ibadah ke sana, Pak. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Jadi dari mulai awal, misalkan saya mau beli sendal yang bagus buat di sana ke masjid. Niatkan kan karena ibadah, insya Allah Allah ganti itu, Pak. Iya. Artinya dari sini nggak perlu bawa sendal, Mas. Di sana banyak jual sendal jepit juga. Di sana banyak juga, Pak. Jadi sebetulnya teman-teman seluruh kebutuhan itu di sana ada. Ya, dan harganya juga nggak mahal-mahal. Harganya nggak mahal. Paling harga 5 real 10 real tuh ada Pak sendal-sendal itu, Pak. Kalau hanya untuk ke masjid balik gitu ya. Jadi teman-teman sebetulnya ya memang nggak perlu bawa yang repot-repot kecuali pakaian aja. Iya. Ya. Dan perjalanan sepatu atau sepatu cats ya. Gunung itu ya? Ya boleh. Sepatu cats atau sepatu gunung boleh ya. Kalau nanti kita ada explore kan, kita ada explore Mekah, ada explore Madinah ya, teman-teman mau pakai sepatu biar bergaya dikit kan, boleh nggak apa-apa. Sah-sah saja, Pak. Iya, anak muda kan harus pakai sepatu cat ya. Biar gaya kan? Iya, betul. Jangan mati gaya juga gitu ya. Jangan mati gaya juga gitu kan. Jadi kita konsepnya dibuat lebih mudah tapi tanpa mengurangi esensi dari ibadahnya. Oke. Tadi Mas Iman cerita bahwa nggak perlu bawa makanan sebetulnya, nggak perlu bawa rice cooker, beras apalagi ya. Betul. Kalau misalnya di pesawat sendiri Mas Iman dapat makan? Ya. Termasuk di pesawat, Pak ya. Banyak orang juga yang mungkin teman-teman yang belum pernah naik pesawat belum terbayang ya bagaimana nih di pesawat terbang dari Jakarta ke Saudi 9 jam, bagaimana makanan, belum yang transit yang transitnya kan, kemudian harus ngapain di pesawat. Nah teman-teman sekedar informasi bahwa pesawat untuk tujuan ke luar negeri ya, bebannya besar, di dalamnya lega, nggak sumpek ya, dan untuk makan dijamin, Pak. Dijamin ya. Ada insya Allah dapat 2 kali makan berat, 2 kali makan berat, 1 kali makan ringan snack ya. Oke, itu ada nasi seperti itu ya? Nasi, Pak. Biasanya menawarkannya kalau tidak ayam ya daging. Ya. Ada ayam, ada daging. Nasi atau kentang gitu. Nasi atau kentang itu kan. Kemudian untuk cemilannya ada kebab atau apa yang nanti bisa dan tergantung pesawat ya. Betul. Dan nggak hanya sekedar nasi itu, ada pendampingnya juga kan, ada buah-buahannya ya kan. Ada puding. Ada puding. Kadang-kadang kalau pesawat Middle East tuh dia ngasih kurma ya kan. Terus menawarkan termasuk minuman. Kopi, lengkap. Ada jus, ada susu, ada gitu ya? Teh, ada udah kayak di rumah aja, Pak. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin bagaimana nanti dalam pesawat. Kemudian teman-teman biasa banyak minum nih di pesawat, dapatnya cuma dikasih gelas yang kecil-kecil, Pak ya. Nah nanti di dalam pesawat kalau sudah habis mau minta lagi silakan, nggak apa-apa. Boleh aja. Tumbler dari umur muda ya. Betul, dari umur muda juga nanti ada tumbler, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Minta air sama pramugari. Pesawat, ke pramugari minta air putih atau air teh. Boleh ya? Boleh aja. Jadi nggak usah takut-takut ya. Dan semuanya gratis. Semua gratis ya. Semuanya gratis insya Allah. Oke. Kecuali beli parfum ya. Ya. Kadang-kadang teman-teman jangan terjebak ya. Kadang-kadang kru suka menawarkan parfum atau jam tangan ya atau apapun itu ya yang ditawarkan oleh kru, kecuali makanan itu semuanya berbayar. Kecuali makanan ya. Ini jangan mentang-mentang makanan gratis ada yang nawarin parfum langsung diambil ya. Jadi itu berbayar. Itu berbayar. Biasanya ada katalognya ya. Betul. Nanti ada katalog di jok pesawat, ada katalog bisa dibuka-buka. Iya, mundur sedikit Mas Iban tadi. Iya, Pak. Ya nggak usah ribet-ribet bawaannya gitu, cukup 2-3 setel gitu ya. Baik untuk ikhwan maupun untuk akhwat gitu ya. Berapa berat sih Mas yang boleh diizinkan di pesawat? Bagasinya, Pak ya? Iya, bagasi sama kabin. Untuk berat bagasi itu hampir seluruh pesawat sama 25 kg. Oh, bagasi. Per orangnya. Koper untuk besar bagasinya per koper 25 kg. Kemudian koper kabinnya yang kecil itu 7 kg yang diperbolehkan. Banyak dong ya, cukup besar dong ya. Iya.
dengan ukuran anak muda itu nggak harus dipenuhin juga gitu ya. Betul. Bahkan mungkin kosong Pak, karena di bawah cuma 3 sel kan Pak ya. Iya. Ya kalau berarti kosong buat oleh nanti ya. Iya, sisanya buat oleh-oleh. Jangan bawaan banyak nanti bingung Jangan oleh ya. dari rumah bawaannya banyak, pas pulang bingung menyimpan di mana kan oleh-olehnya gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau bisa pulang pergi 1 koper. Jadi berangkatnya bawaannya yang jangan terlalu banyak, kosongin. Nah pas pulangnya baru deh penuhin sama oleh-oleh itu buat tetangga, saudara, ke teman-teman. Kan perlu ya buat apa namanya? Betul. Ya kita berbagi rezeki lah. Apa yang kita makan di sana, kurma atau apa, ya biarkan tetangga merasakan itu juga. Iya. Kalau dari umroh muda sendiri dapat air zam-zam dapat? Dapat Pak. Dapat ya. Soal dapat. Nanti zam-zam akan kita bagikan di bandara ketika mendarat ya, pulang. Itu dibawa dari sana langsung kan? Langsung Pak. Langsung kita. Jadi nanti di sana kita langsung ambil zam-zam di bandara, kemudian dimasukkan ke pesawat, landing di Jakarta di tanah air, nanti baru kita bagikan semuanya. Oke. Satu orang dapat berapa liter? 5 liter Pak satu orang. Ya? Betul. Insyaallah. Oke, jadi ya menarik ya. Jadi simple sebetulnya perjalanan umroh itu pun nggak harus seribet yang dibayangkan ya. Jadi ringan-ringan aja, cuma 2-3 setel pakaian, 1 setel pakaian tidur, pakai sepatu cat, sarung paling gitu ya. Sekali. Ya sama kalau handuk sama sikat gigi segala macam termasuk itu Pak. Itu semuanya hotel sudah sediakan. Oh, handuk sudah ada semua. Handuk, kemudian sabun ya, kemudian sikat giginya, kemudian sampo, pasta giginya, sampo ada. Sampo-sampo standar hotel ya, semuanya standar hotel ada. Tapi kadang-kadang kan ada teman-teman yang khusus itu ya. Samponya jadi silakan itu. Kita tidak melarang itu. Tapi kalau teman-teman mau simple, yang nggak usah bawa dari rumah. Di sana ada. Ya sikat gigi boleh lah. Kalau misalkan kadang-kadang kalau sikat gigi baru kan suka nggak pas ya. Iya betul. Atau kalau misalnya nanti aja beli di sana, boleh kan itu. Kalau teman-teman misalnya nanti aja beli di sana sekalian saya biar bisa lihat-lihat. Kan nggak apa-apa. Di sana juga banyak toko kan yang menjual peralatan mandi itu ya. Ada semuanya lengkap insyaallah. Kalau ini masih obat-obatan nih. Iya. Apa umroh muda menyediakan obat-obatan untuk yang ringan-ringan selama perjalanan gitu? Nah, ini penting ya teman-teman. Kami menyediakan obat-obatan standar. Misalkan obat untuk pusing, obat untuk masuk angin, obat untuk meriang gitu ya. Untuk sakit gigi dan segala macam obat diare ya. Iya, orang kita kan suka betul. Jadi nggak boleh kena makanan yang aneh-aneh dikit misalkan diare. Nah, kita sudah siapkan obatnya. Tapi yang kita bawa adalah obat-obatan yang standar. Iya, yang boleh umum ya. Yang umum. Nah, kalau teman-teman misalkan sedang mengkonsumsi obat-obatan pribadi Pak ya dari dokter, itu silakan bawa. Bawa sendiri ya. Betul, dibawa sendiri. Teman-teman kalau punya obat-obatan pribadi bawa sendiri. Bawa sendiri. Nah, betul. Nah, selagi Pak Budi, misalkan teman-teman sedang mengkonsumsi obat-obatan cair Pak ya, obat-obatan cair. Di pesawat kan tidak boleh bawa cairan lebih dari 100 ml Pak ya. Lebih dari 100 ml ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kira-kira dalam waktu 9 jam itu harus minum obat 2 atau 3 kali, nah itu boleh dipisah-pisah. Per sloki ya. Nah yang obat botolnya simpan di bagasi. Iya. Oke. Baik Mas Iban. Lalu persiapan pakaian sudah ya, kemudian persiapan obat-obatan gitu ya, makanan semua sudah oke ya. Ada persiapan lain nggak yang diperlukan oleh sahabat muda yang untuk menjelang keberangkatan? Kalau persiapan khusus tidak ada Pak Budi ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan insya Allah itu sudah cukup ya. Kalau dokumen, visa, paspor, tiket udah diurus sama Urma ya. Dokumen itu semua sudah dipersiapkan oleh kami, oleh tim, oleh Umroh Muda. Jadi teman-teman, karena kan paspor pun sudah dikumpulkan di jauh-jauh hari sebelum berangkat Pak ya, di kantor nanti. Nah jadi semuanya urusan itu nanti akan dibereskan oleh tim Umroh Muda, termasuk urusan-urusan di bandara ya, check in dan segala macamnya. Teman-teman berapa lama? Maksudnya kapan harus ke bandara? Berapa lama sebelum terbang gitu? Kalau kita mengikuti aturan penerbangan Pak Budi, aturan penerbangan internasional itu bahwa setiap penumpang harus sudah berada di bandara 4 jam sebelum keberangkatan. 4 jam sebelum keberangkatan ya.
Arti kalau berangkatnya misalnya jam 10 pagi, berarti jam 6 sudah ya. di bandara. Jam 6 ya? sudah di bandara, betul sekali. Karena perlu persiapan lama Betul, di situ ya. karena di sana kita akan ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan, persiapan-persiapan akhir ya menjelang keberangkatan. Oh oke. Tapi itu di bandara diurus sama teman-teman umroh? Oh iya, tentunya Pak. Iya, Jadi semuanya kita layani dari awal Pak. Jadi di bandara teman-teman datang ke bandara, nanti kita akan ngumpul di satu restoran ya, atau lodge. Nanti kita akan ada sarapan kalau memang pagi-pagi ya. Kalau kumpulnya siang ya kita makan siang. Nah, sambil teman-teman makan asik siang. Asik juga Pak. Jadi ya insya Allah karena ini teman Allah yang mau berangkat, jadi kita muliakan dari awal Pak. Ya kan kita semuakan dari awal gitu ya. Betul. Jadi umroh muda pun pelayanannya keren juga ya. Oh iya. Insya Allah. Bukan berarti kayak jadi umroh backpacker gitu ya. Oh ya, enggak. Kita sebenarnya nggak ada umroh backpacker. Sebenarnya nggak ada umroh backpacker, nggak ada umroh backpacker. Karena nggak boleh kan ya. Betul, karena sesuai peraturan kementerian ya, tidak boleh ada orang yang umroh secara mandiri ya, tidak boleh. Harus melalui travel. Semua harus melalui travel. Semua akomodasi harus di standarisasi dan itu hanya travel yang boleh mengeluarkan akomodasi itu. Visa, hotel, bis dan macam-macamnya semuanya harus ini oleh travel. Baik. Dan tadi sedikit Pak Budi di bandara ya, teman-teman misalkan 4 jam ngapain aja nih kira-kira gitu kan, lama juga 4 jam ya. Nah, teman-teman makan atau sarapan di restoran, nanti kami tim Umroh Muda akan melakukan check-in. Paspornya kami check-in-kan, bagasinya kami check-in-kan gitu ya. Kemudian boarding pass-nya di print yang tinggal kami bagikan gitu ya. Nah, kemudian satu hal, biasanya ada teman-teman mungkin yang pasangan muda ya atau bersama orang tua, keluarga yang ingin tempat duduknya didekatkan di pesawat. Nah, ini sering terjadi. Perlu kami sampaikan bahwa kami itu sudah menjadi tugas kami bahwa setiap penumpang yang keluarga itu akan kami dekatkan. Istilahnya teman-teman tidak menginformasikan pun udah pasti itu sudah pasti kami dekatkan ya. Minimal satu grup itu berdekatan. Tujuannya ketika nanti teman-teman misalkan di atas pesawat ternyata tidak berdekatan duduknya sama keluarga, sama pasangan, itu kalau memang memungkinkan untuk ditukar, boleh ditukar. Di pesawat nanti? Di pesawat, nggak usah malu-malu, itu sudah biasa lah ke jemaah umroh ya Pak ya. Bukan kayak kita traveling kemana duduk musib. Nggak masuk pesawat, seatnya di mana ya udah duduk di situ diam gitu ya. Tengok keluarga kemana gitu ya. Nah itu kita insya Allah bisa dikondisikan. Jadi tetap bisa duduk berdekatan ya. Insya Allah betul. Menarik karena itu penting. Kadang-kadang kan kita berjalan, apalagi anak-anak muda, pasangan muda misalnya gitu kan. Baru bulan madu gitu kan. Nggak mau ketinggalan momen Pak. Iya kan, mau ketinggalan momen. Tahu-tahu masa duduk terpisah gitu kan. Iya betul. Jadi menarik. Itu sudah hal yang lumrah. Kalau nanti teman-teman mau minta tolong ditukar kursinya, nggak usah canggung, bilang aja sama pendamping perjalanannya, sama tour leadernya, saya mau tukar kursi kan. Nanti akan tapi dari umroh muda sendiri biasanya sudah akan diaturkan. Sudah diaturkan, betul. Tapi kalau nggak dapat pun nanti tukar. Nanti bisa diatur, betul. Insya Allah. Menarik. Jadi ternyata enak ya. Enak Pak, umroh tuh enak. Enak ya, maksudnya perjalanan pun dari awal persiapan, kemudian pengaturan juga enak ya. Betul, insya Allah. Oke Mas Iban, ini selesai kita check in gitu ya. Kemudian ngapain lagi tur di bandara? Selesai check in, kemudian check in di counternya airlines ya. Terus setelah itu nanti ngapain lagi? Setelah semua dokumennya selesai, tadi yang teman-teman makan-makan gitu ya. Nah kita datang, tim yang muda akan datang ke lokasi teman-teman kumpul, akan adakan briefing terakhir sebelum keberangkatan. Nah kita akan mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dibawa ke pesawat, yang mana yang boleh, yang mumpung masih di darat nih Pak dan mumpung masih ada keluarga yang nganter, jadi ketika ada barang-barang yang memang tidak boleh dibawa bisa dikasih ke keluarga gitu kan. Apa aja tuh Mas yang nggak boleh dibawa tuh? Semua benda tajam ya, karena kan koper nih sudah masuk bagasi nih. Nah, karena benda tajam itu apapun bentuknya, apapun benda tajamnya tidak boleh disimpan di koper cabin. Apa gunting, pisau, silet ya, gunting kuku itu tidak boleh.
Oke. Kemudian korek. benda-benda cair, benda-benda yang mudah terbakar itu tidak boleh ya. Nah, cairan yang di atas 100 ml juga tidak boleh. Tapi beli nanti di dalam boleh ya? Di dalam boleh. Jadi kalau setelah melewati pemeriksaan imigrasi di dalam tuh ada duty free ya, mau beli-beli boleh. Ya, jadi yang nggak boleh itu sebelum pemeriksaan, Pak. Sebelum pemeriksaan ya. Tapi kalau benda tajam nggak boleh ya? Nggak boleh, kalau benda tajam memang nggak boleh. Di mana-mana nggak boleh ya? Betul. Dan biasanya kalau nanti pemeriksaan di bandara transit di Dubai atau di Doha itu lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi, betul. Dan makanya mumpung masih di darat, masih di tanah air, masih ada keluarga, kalau memang masih bisa dikeluarkan, keluarkan, kasih ke keluarga. Kan sayang juga Pak ya kalau menyimpan parfum yang mahal ya, kita nggak tahu kan, lumayan juga ya, sayang. Nah, Mas Iban, kan kalau di bandara tuh nggak boleh metal ya, tali pinggang. Iya. Apa ada tali pinggang yang boleh yang bebas? Nah, teman-teman kadang itu jadi hal yang bikin repot ya. Teman-teman sudah gaya pakai ikat pinggang yang bermerek misalkan ya. Tiba-tiba ketika di X-ray harus dibuka kan itu. Harus dibuka karena ada logam. Nah, buat teman-teman sekarang tuh sudah banyak ikat pinggang yang berbahannya bukan bahan-bahan logam ya. Apa itu? Plastik. Bahan-bahan plastik gitu ya. Kayak bahan-bahan fiber gitu. Nah, itu sudah banyak sekarang dijual. Dan bagus-bagus juga modelnya. Bagus. Dan nggak norak ya. Nggak norak. Kalaupun dipakai teman-teman baju dimasukin ke dalam gitu ya, sabuknya kelihatan itu nggak norak. Harganya pun murah-murah aja. Harganya murah paling 20.000, 30.000 Pak. Gitu. Hanya untuk sekedar mengencangkan celana Pak ya. Iya. Dan itu alhamdulillah sudah teruji Pak. Aman ya. Aman. Mas Iban sering pakai itu ya? Sering Pak. sering. Dan nggak repot ya? Nggak repot. Jadi jadi nggak mesti buka ikat pinggang ya? Betul kan. Sekarang sudah banyak lah hal-hal yang semacam itu yang bisa membuat kita lebih enak di jalan ya, tidak perlu repot. Buka-buka ikat pinggang makanya itu pun salah satu tipsnya ketika teman-teman mau masuk ke ke pemeriksaan metal detektor gitu ya, benda-benda yang nggak perlu yang masih dipakai lah. Misalkan jam tangan ya gitu, kemudian semua yang berbau logam kalau emang kira-kira itu tidak berdampak di perjalanan ya tidak usah dibawa gitu ya. Nggak usah dibawa, betul. Gitu ya. Kalau jam kan di HP sudah ada jamnya. Betul, sekarang serbanya sudah ada di HP semua kan, waktu bisa di HP. Kalau yang ikat pinggang ya perlu juga ya, kalau memang biasa pakai ikat pinggang terus nggak pakai kayaknya gimana, dan memang kadang-kadang kan kedodoran sana sedikit kan, bikin PR juga Pak. Tapi itu betul Mas Iban, sahabat muda, penting sekali nih ikat pinggang yang berbahan bukan metal. Metal, betul. Apalagi kalau transit ya. Betul sekali. Karena kalau agak repot juga itu kalau mesti nyopot-nyopot ya. Iya, betul. Jadi teman-teman mesti beli ikat pinggang yang itu. Dan banyak dijual Pak. Atau mungkin suatu ketika disiapkan sama umur muda gitu ya. Bisa kita, insya Allah ya. Insya Allah. Boleh pikirin juga ya. Iya, betul. Betul Pak Budi. Karena apalagi buat penerbangan yang ada transit gitu betul. Kan. Sehingga tetap gaya tapi nggak mesti nyopot tali pinggang gitu kan. Iya, betul. Begitu lewat metal detektor aman gitu ya. Iya, betul. Oke. Tepat sekali. Nah, Mas Iban. Iya, Pak. Masih persiapan ini ya. Iya. Apa terutama buat akhwat ya? Iya. Apa perlu, apa boleh, atau menurut Mas Iban dari pengalaman peralatan make up gitu tuh. Baik. Apa perlu dibawa atau nggak usah karena mau ibadah atau gimana betul. sih? Ya, baik. Sarannya gimana? Khusus untuk teman-teman akhwat ya. Ya. Pertama, tujuan kita ke sana untuk ibadah. Oke. Bukan untuk bergaya. Oke. Bukan untuk mempertontonkan kecantikan. Oke. Ya. Jadi teman-teman yang biasa pakai make up gitu ya di tanah air, kalau sudah ke sana kalau bisa jangan bawa make up. Kenapa? Karena begini. Ketika teman-teman, ini salah satunya gini ya, ketika teman-teman sudah berniat ihram, sudah berniat untuk umroh di tempat mikot, maka di situ berlakulah namanya larangan-larangan ihram. Oke. Salah satunya apa itu tadi Pak? Memakai make up kan mengandung parfum, ada wangi-wangiannya gitu ya. Iya. Nah, itu khawatirnya jika teman-teman terbiasa pakai itu di tanah air, nggak sengaja nanti dibawa kan, masuk ke hotel kan, tadi ada jeda Pak. Ketika kita sampai hotel ada jeda sejam 2 jam buat istirahat, baru kita tawaf sa'i gitu ya. Iya. Khawatirnya kepake tuh, buka-buka tas kan, bersih-bersih diri, pakai batal lah ihramnya, kan. Sayang, mesti beradab ya. Betul. Nah, makanya hal-hal seperti itu
jika memang bisa kita hindari Pak. Atau masukin di koper Atau besar. simpan di koper yang bagasi Nanti saja. kalau Betul. memang tidak ada momennya ya. Betul. Kalau ke masjid kan nggak perlu bermake up ya. Perlu make up. Gitu ya. Saya jarang juga tuh lihat orang-orang yang bermake up ya. Dan siapa juga Pak yang mau lihat Pak? Iya. Apa namanya? Iya, sepanjang di Arab Saudi itu saya lihat baik orang Indonesia sendiri dan orang-orang. Bahkan kalau saya perhatikan tuh yang terutama pakai lipstick tuh rata-rata orang Indonesia saya lihat ya. Iya, betul. Kalau orang-orang dari luar tuh jarang tuh saya lihat ya yang pakai. Jadi ya memang sebenarnya nggak perlu ya. Sebenarnya nggak perlu. Ya kita tidak melarang, tapi kita kalau boleh menyarankan tidak usah di bawah. Malah lebih simpel lagi lebih simpel kan itu. Jadi apa adanya udah ya. Iya, betul. Gitu. Dan ya teman-teman kalau niatnya ibadah di mata Allah sudah cantik lah Pak. Ya kan tidak perlu cantik di mata manusia lah kan. Di mata Allah cantik. Di mata Allah cantik kamu. Kalau Allah bilang cantik, manusia lain bilang tidak, itu lebih aman ya. Betul. Dibanding orang cantik Allah bilang enggak kan. Betul. Iya. Jadi itulah kita hal-hal kecil seperti ini kita coba rubah ya, kita sampaikan. Menarik. Jadi umur muda nih sunnah ya. Betul. Iya, ikut sunnah ya, bagus. Betul. Oke, Mas Iban. Ya kita sudah tadi itu tadi pertanyaan balik tadi ya. Betul. Kita di bandara, kemudian sudah beres-beres tadi kan ya. Iya. Kemudian udah dicekin sama timnya umur muda, kemudian selesai. Nah, berapa lama sebelum boarding itu kita harus masuk ke dalam? Ya, standarnya 1,5 jam Pak, kita sudah harus di dalam. Oh, oke. Karena boarding itu biasa 1 jam sudah sebelum boarding ya. 1 jam sebelum boarding tuh. Kita sudah sebelum terbang sudah boarding ya. Betul. Oke. Nah, karena di dalam pesawat pun kan itu agendanya kru tuh persiapan banyak ya, nyimpen koper di atas, ngerapi-rapihin ini ya. Jadi di dalam pesawat pun sebelum terbang tuh masih sibuk. Sebelum nyampe ke terbang Mas Iban. Kan teman-teman nih dari tempat ruang tunggu, kemudian beres-beres, lalu masuk pemeriksaan apa? Imigrasi dulu. Betul. Imigrasi. Di imigrasi apa tuh yang mesti Di imigrasi yang pasti teman-teman siapkan paspor. Oke, ya, paspor dan yang udah dibagikan sama tim ya, dan paspor, boarding pass dan visa. Oke. Nah, semua itu sudah tim siapkan. Visa misalkan. Visa itu sudah ditempel di paspor. Visa sekarang sudah e-visa ya. Jadi kita print dalam bentuk print out. Nah, nanti kita simpan, kita selipkan di paspor. Kemudian boarding pass juga sudah kita siapkan di paspor. Nah, biasanya karena ini kan penerbangan transit Pak Budi ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan 2 boarding pass. Oh, oke. 1 boarding pass untuk tujuan misalkan katakanlah transitnya di Doha. Oke. 1 boarding pass untuk tujuan Jakarta Doha. Cengkareng Doha ya. Cengkareng Doha. Oke. 1 boarding pass lagi dari Doha ke Saudi, atau Jeddah atau Madinah. Oke. Nah, biasanya kami akan bagikan yang 1 tujuan dulu dari Cengkareng ke Doha. Kenapa? Khawatir kalau kami bagikan dua-duanya, teman-teman nggak sadar nih sibuk nurun lintas dan macam-macamnya. Jatuh tuh boarding pass, repot kita Pak. Dan itu boarding pass yang untuk dari Doha ke Jeddah, Saudi, betul, dipegang sama tour leader. Tour leadernya ya. Nah, nanti ketika landing baru dibagikan di Doha ya, dibagikan untuk penerbangan berikut. Lalu masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Lalu di ruang tunggu nih. Di ruang tunggu nih. Ruang tunggu untuk masuk pesawat. Betul. Di sana apa nggak ngapain kan? Di ruang tunggu itu kalau kita terbangnya masih jauh dari waktu sholat, masih hitungan berjam-jam gitu ya. Ya nggak ada agenda ya teman-teman, kalau mau wudu ya untuk ini silahkan. Tapi kalau sudah terbangnya mendekati waktu sholat, maka kita akan ajak teman-teman untuk wudu. Wudu dulu ya. Jadi di pesawat nanti udah nggak perlu wudu ya. Tinggal sholat aja, betul. Sholat aja ya. Jadi kita ambil dulu keutamaannya, itu wudu. Selesai wudu ya kembali ke ruang tunggu, kemudian masuk pesawat. Di pesawat setelah terbang, setelah enak baru kita sholat. Kalau nanti waktu sholat sudah masuk ya. Betul. Dan sholat di pesawat itu biasanya bisa di jamak qashar ya? Iya, boleh. Karena kita perjalanan jauh, ada hadiah dari Allah bagi yang melakukan safar ya. Rukso ya, keringanan ya. Betul. Tapi ada yang berpandangan bahwa nanti tetap sholat di tempat tujuan kalau masih mungkin waktunya masih. Iya, boleh. Itu kalau memang teman-teman punya pandangan lain tentang itu, ya silakan, kami tidak akan memaksakan itu. Iya. Betul. Tapi menghormati waktu, sholat dulu. Iya. Baik, Mas Iban. Ini menarik nih perjalanannya umur kayak kita benar-benar perjalanan gitu ya. Dari persiapan, kemudian di bandara. Coba teman-teman kebayang ya. Kebayang ya, lalu
di imigrasi. Di imigrasi. Ya, betul. Nah tadi di pemeriksaan imigrasi tadi tuh yang nggak boleh benda tajam tuh ya. Betul. Itu ketat tuh sebenarnya. Itu pemeriksaan akhir di bandara ya. Jadi di bandara pemeriksaan akhirnya di imigrasi, nanti di situ ada satu area yang khusus untuk memeriksa barang-barang yang kita bawa. Oke. Nah disitulah teman-teman akan dibuang tuh semua barang-barang yang dilarang kan. Makanya sayang kalau misalnya teman-teman ben aja nggak apa-apa deh. Sayang ya. Coba-coba aja dulu misalkan. Nah itu sayang nanti kan kalau teman bawa barang-barang mahal kan, parfum yang mahal. Terutama parfum ya, iya, sayang parfum ya. Betul. Menitip ke keluarga. Baik Mas Iman. Lalu kemudian kita, mau masuk pesawat nih gimana? Teorinya, teknisnya gimana? Apa begitu diumumkan masuk langsung ngantri rame-rame atau ada? Betul. Nah teman-teman di boarding pass itu biasanya ada tulisan zona. Oh oke. Ada zona 1, zona 2, zona 3 gitu ya. Nah itu zona itu nanti fungsinya untuk antrian masuk. Jadi nanti kru dari airlines itu akan memanggil penumpang sesuai zonanya. Betul. Sekarang sudah boleh masuk pesawat misalkan yang masuk adalah zona A atau zona 1 misalkan. Yang ngerasa zona 1 ngantri kan. Nah, setelah zona 1 dipanggil, nanti lanjut zona berapa akan dipanggil lagi. Jangan norak gitu kitanya. Iya, jangan kayak orang yang mau ngambil sembako, Pak. Jadi udah tahu ya, betul. Ini bukan giliran kita, nggak usah ngantri juga gitu ya. Jadi tenang aja, pesawat nggak akan ninggalin kita selama memang selama di situ masih ada petugasnya ya. Jadi ditunggu aja. Nggak akan ketinggalan ya. Kalaupun misalkan waduh, saya zona 1 udah kelewat nih misalnya. Nggak apa-apa, tenang aja dulu. Nanti bisa masuk di terakhir. Kan bisa. Dan biasanya kalau tour leadernya umroh muda tuh belakangan ya? Setelah semua jemaah masuk semua? Nanti si tour leadernya sabu bersih, Pak. Memastikan semua jemaah sudah masuk, mereka akan dia akan cek ke toilet, cek ke musola ya. Pasti dihitung juga dong ya? Dihitung nanti. Jadi siapa namanya? Tour leadernya ketika jemaah mulai masuk ke dalam pesawat, dia akan ada di samping petugas tuh Pak. Memastikan 1, 2, 3 sudah lengkap semua. Walaupun hitungan dia lengkap, dia akan cek lagi. Ya, akan itu sweeping tuh Pak. Mas Iban biasa begitu ya? Oh iya Pak. Ya kan itu Mas Iban kan tour leader yang handal sudah kan. Bagian sabu bersih Pak. Sabu bersih ya. Jadi ngecek, memastikan bahwa semua teman-teman umroh muda sudah masuk semua gitu ya. Nah kemudian setelah lagi mungkin teman-teman bertanya, kenapa ada zona 1, zona 2, zona 3 ya. Pesawat itu kan walaupun pesawat yang berbadan besar, tapi masing-masing space-nya itu hanya untuk satu orang. Antara kursi sama kursi hanya satu orang, sebelah sini satu orang lagi gitu ya. Kalau teman-teman masuk semua berbarengan, kebayang Pak riwuhnya di pesawat ya. Betul. Jadi diatur masuknya ya. Betul. Biasanya yang paling belakang duluan ya? Paling belakang biasanya duluan. Yang nomor-nomor yang jauh-jauh, nah itu yang dimasukkan duluan. Jadi jangan kaget begitu dapat nomor kok gede banget, lebih enak masuk duluan ya. Kadang-kadang kan kok gua di belakang gitu deh. Iya, betul. Jadi saya baru tahu nih Mas Iban, bukan baru tahu ya, ada informasi bener nggak ya? Ternyata tempat duduk yang paling aman di pesawat tuh di belakang ya ternyata ya. Bukan di depan malah ya. Betul. Dari segi keamanan ya, teorinya yang paling belakang. Kalau pesawatnya Saudi malah ada musola. Nah, kalau Qatar ada musolanya nggak di belakang? Qatar tidak ada Pak. Nggak ada ya. Karena memang Saudi kan rata penumpangnya adalah ke Jeddah ya. Dan yang keduanya dan mayoritas penumpangnya Muslim ya. Sehingga pihak maskapai memiliki pertimbangan pentingnya sholat nih bagi umat Muslim. Dan memang harusnya Garuda bikin juga gitu ya. Harusnya. Kan kalau yang penerbangan umroh pasti umroh semua tuh kan. Betul. Dikorbankanlah beberapa seat buat musola kayak Saudi gitu. Itu hanya 3 atau 2, 3 seat paling Pak. Paling 3 seat. 3 seat itu ya. Tengah-tengah aja ya. Betul 3 seat. Oke. Alhamdulillah. Baik Mas Iban, ini kita berasa ikut mau mulai perjalanan gitu ya. Betul. Persiapan ke bandara, ngumpul di bandara, masuk imigrasi, nunggu pesawat, dan masuk pesawat. Nah tadi saya lupa Mas Iban. Menjelang masuk pesawat misalnya kalau ada yang mau belanja beli air segala macam masih bisa Masih bisa. Kan tadi kan nggak boleh bawa air di imigrasi kan? Imigrasi ya betul. Tapi lepas imigrasi di ruang tunggu boleh. Ya karena di ruang tunggu juga banyak toko-toko ya. Toko-toko. Kalau mau beli aqua. Betul. Cuman mahal ya? Ya makanya. Kalau mau gratis di pesawat aja. Di pesawat aja nanti ya, minta sama kru. Modalnya tumbler umroh muda. Iya betul. Tumbler muda ya modalnya. Ya teman-teman kalau misalnya, waduh ini
di area gate mahal kan air kan itu mau beli 15.000 apa 20.000 satu? Itu air mineral ya? Iya mineral. Bukan ya belum kalau air yang berasa-rasa ya jusnya macam-macamnya lebih mahal lagi. Nah di pesawat tenang, semua dapat. Jus dapat, kopi dapat. Kemarin kopinya kopi Arab ya ada. Kopi Arab. Dan jangan lupa tumbler disiapin. Oh iya, disiapin tumblernya. Karena penerbangan 9 jam kan? Betul, bukan waktu yang nggak bisa dibilang waktu yang sebentar juga itu kan. Iya. Oke, kita masuk pesawat, masih ban duduk ya, pada beres-beres, ya naruh koper ya. Kemudian di apa yang tips dari umroh muda nih selama kita penerbangan 9 jam kan lama ya. Betul. Baik itu ke Arab atau ke negara transit antara 7 sampai 9 juga kan. Betul. Yang paling dekat kan ke Oman 7 jam ya. Kalau ke Qatar berapa jam? Ke Doha 8 jam juga. Doha, Dubai, Abu Dhabi 8 jam. 8 sama ya. Baru kemudian nanti 2 jam penerbangan ke Arabnya. Ke Arabnya, betul. Nah, penerbangan yang 8-9 jam itu masih ban. Apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman selama di pesawat nih? Oke, baik. Teman-teman, kita kan perjalanan jauh. Kemudian ketika landing pun kita nggak langsung tidur ya duduk manis. Kita masih ada agenda yang inti ini kan, tawaf sa'i itu ya. Belum lagi nanti di tempat transit itu ya, kita akan keluar insya Allah. Nah, di pesawat yang paling penting istirahat. Oke. Jadi teman-teman kalau perlu nih, Pak beli ya, kalau perlu bangun cuma pas untuk makan aja, Pak. Oh, oke. Jadi makan, tidur, dapat makan 2 kali ya. Betul kan. Jadi biasanya pas masuk pesawat dapat welcome drink ya. Dapat welcome drink, kemudian nanti setelah minum minumannya ya teman-teman langsung sender istirahat itu ya. Sambil zikiran. Zikir atau kan. baca Quran. Betul. Kalau walaupun nanti teman-teman di setiap jok itu, setiap bangku ya, setiap seat itu ada ada TV ya. Layar monitor TV-nya, ada monitornya. Nah, itu di dalamnya lengkap. Film-film terbaru ada, tetapi kita sarankan jangan nonton film lah. Istirahat saja. Karena kalau nonton film kan pesawat gelap digelapin Pak. Lampu dimatikan itu ya. Lampu dimatikan kalau penerbangan malam itu kan dan Qatar itu terbangnya sore sama malam ya. Nah, katakanlah kita terbang malam atau terbang sore. Nah, kita kan enak buat istirahat ya. Istirahat. Jadi nyampe nanti bisa segar ya. Betul, nyampe seger, nggak ngantuk gitu kan. Yang penting di pesawatnya benar-benar full istirahat, makan, tidur. Atau kalau capek bisa berdiri. Ya, selama jalan-jalan di lorong-lorong pesawat ya. Selama sabuk pengamannya kondisi mati itu ya lampunya, ya boleh tuh teman-teman dari depan ke belakang, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Dan nanti juga teman-teman jangan heran misalkan TL-nya nih, tour leader-nya kok mondar mandir itu buat ngontrol ya, artinya buat memastikan kondisi teman-teman. Jadi kita pun selama di pesawat udah di pesawat sudahlah aman itu enggak. Kita tetap melakukan pengawasan, Pak. Memastikan bahwa jemaah tuh semuanya dalam kondisi baik. Jika ada yang diperlukan kan enak ya. Jika kita lihat ada yang kira-kira ibu kenapa misalkan kan kurang enak apa, saya nggak enak ini. Nah nanti kita akan panggilkan kru buat kalau bisa kita perlu obat atau perlu pertolongan orang lain gitu ya. Jadi dan teman-teman umroh muda pun jangan segan-segan ya kalau diperlukan apa-apa ngomong sama TL-nya ya. Betul. Atau bicara sama pramugarinya ya. Betul. Tapi biasanya bahasa Inggris. Nah, nanti colek aja TL. Ada juga yang bahasa Indonesia ya? Ada kadang-kadang penerbangan internasional, Pak, sekelas Emirates Dubai, Emirates Qatar dan Etihad tuh selalu ada satu orang dari negara masing-masing, Pak ya. Jadi kalau dia terbang dari Jakarta pasti ada orang Indonesianya, Pak. Cuman memang kan karena satu, jadi kita nggak tahu dia ada di mana nih sekarang. Iya. Kan ada tombol di remote-nya pesawat tuh ya. Di kursi nanti pencet aja nanti akan datang. Yang ada lambang orang gitu ya. Betul. Nah, yang datang kita nggak jamin apakah orang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris gitu kan. Kalau nggak ngerti bisa ngomong sama. Bisa bilang betul atau sama sebelahnya, kalau memang sebelahnya paham bahasa Inggris ya atau sama tour leader-nya gitu kan. Sama Masiban lah ya gitu. Betul insya Allah. Masya Allah. Jadi terbang 9 jam, makan, istirahat, tidur sampai gitu ya. Betul. Oke, ini menarik nih Masiban. Ya. Sampai dalam keadaan segar ya. Betul. Sebelum sampai itu berapa? Apa kita harus beres-beres dulu? Mungkin ada tipsnya. Karena misalkan kita akan masuk ke Mekah dulu Pak Budi ya. Iya. Nah, kan tadi kan transit dulu nih. Transit nih di Doha ya. Di Doha. Nah, ada program insya Allah kita ada program keluar dari Bandara Doha ya. Insya Allah ada program itu.
Jika memang nanti jadwalnya memungkinkan, insya Allah kita ada ke situ. Tapi katakanlah kita belum keluar dulu nih, kita transit di Bandara Doha. Maksudnya sebelum turun pesawat nih Mas Iwan? Sebelum pesawat teman-teman nih ngapain dulu nih? Apa setengah jam sebelum turun atau beres-beres? Oh iya. Dari gimana? Ya baik. Ya, kalau sebelum mendarat teman-teman yang pasti ya pastikan barang-barang. Kadang-kadang kan nih di pesawat bawa kabel data nih buat ngecas ya, colok kan ngecas HP disimpan di sarung kursi ya di situ. Itu hal-hal kayak gitu harus dirapikan. Jadi ketika dan bagaimana teman-teman tahu bahwa kita akan mendarat. Nah, di monitor itu ada mapnya. Atau teman-teman juga biasa di layar depan itu ada layar besar itu ada mapnya. Jadi ketahuan posisi kita ada di mana sekarang kita ya. Di mana, terus berapa lama lagi kita mendarat itu ketahuan tuh. Nah, kira-kira sekitar setengah jam sebelum mendarat teman-teman sudah mulai harus bersih-bersih tuh areanya ya. Karena tadi kan terbang 9 jam tidur, perlu sikat gigi gitu kan? Iya, karena kan gak enak juga ya kalau turun dalam keadaan lusuh gitu Pak ya. Iya ya. Apalagi anak muda lusuh-lusuh lusuh ya. Gitu. Nah, jadi silakan ke toilet, kumur-kumur ya, gosok gigi, kemudian cuci muka lah sedikit gitu kan, biar seger. Pakai wangi-wangian. Di pesawat biasanya ada ya? Ada. Di toilet ada juga tuh toilet ya. Outdoor toiletnya ya. Betul. Kemudian kembali ke kursi, pastikan barang-barangnya dicek lagi ya, masukkan ke dalam. Utamanya paspor, Pak. Paspor ya. Nah, ini paspor jangan sampai ini. Jadi teman-teman kalau mau ngecek barang di pesawat, yang pertama dicek paspor dulu. Paspor dulu ya. Jangan nyari HP dulu. Paspor dulu ya. Kalau HP bisa dibeli, Pak. Kalau paspor kita ada negara orang masalahnya kan gitu. Kita megang paspor. Jangan sampai jatuh gitu ya. Betul. Jadi pastikan paspornya dicek dulu. Kalau ada ya sudah. Nah, lanjut ke tahap berikutnya HP kan, alat komunikasi dan macam-macamnya dicek. Setelah semua ini beres, duduk nunggu sesuai arahan dari kru ya. Nunggu kru betul. Wah, luar biasa. Ini kayak kita dalam sebuah penerbangan jadinya. Tapi saya lupa satu tadi Mas Iwan. Sebelum terbang nih, kan rata-rata nih kita sudah hidup dengan dunia digital gadget, kan, pakai gadget kan. Ini terbang ke negara orang, gimana untuk WA-an gitu? Ngambil paket apa gitu? Kita nanti apa akan sih aktifkan dulu roaming. Ada aktifan paket ya. Jadi nanti sebelum take off, bahkan beberapa hari sebelumnya, nanti akan kita informasikan di grup WA atau Budi. Teman-teman jangan lupa aktifkan paket roamingnya, aktifkan paket internasionalnya. Nanti akan kita pandu tuh kalau bagi yang pakai provider ini caranya bagaimana, kalau ini bagaimana caranya, ya kan? Bisa ada paket-paket dari Telkomsel, Indosat, XL tuh ada ya untuk umroh ya. Dan sekarang insya Allah hampir seluruh provider menyediakan paket umroh, Pak. Iya, bukan paket umroh. Ada yang lebih murah itu daripada beli di sana ya. Betul. Dan di sana pun beli repot, harus pakai paspor kan, Pak. Iya. Belinya dan antrinya Masya Allah. Luar biasa kalau beli di Saudi gitu. Dan kalau nggak pakai paket maksudnya, kalau kita nggak pakai paket itu mahal ya jatuhnya ya. Mahal banget ya. Mahal banget. Jadi lebih baik diaktifkan paketnya. Dari Jakarta. Jadi sebelum take off pastikan teman-teman sudah mengaktifkan paket internetnya. Itu berapaan? Nggak mahal kan? Paling dari mulai 200 ribuan, Pak. 200 ribuan. 200 ribuan ada. Sudah mencakup. Udah 9 hari. 9 hari betul. Dari mulai berangkat sampai dengan pulang tuh masih ada paketnya Pak insya Allah ya. Itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Betul. Semua dimudahkan. Iya. Dan ya saya serasa kayak mau terbang nih udah dari pesawat sama teman-teman. Alhamdulillah ya. Umroh muda ya, teman-teman sahabat muda. Wow. Terima kasih Mas Iban untuk tips-tips persiapan sebelum terbangnya. Nanti kita ngobrol lagi ya soal nanti begitu turun kan belum nyampe ngapain kan? Masih di pesawat Pak. Masih di pesawat ya. Udah mau turun tadi ya. Betul. Tunggu kan pembicaraan kita, ngobrol kita dengan Mas Iban nanti bagaimana kita turun pesawat nanti di negara transit gitu kan. Lalu kemudian ngapain aja dan seterusnya sampai nanti ke Arab Saudi ya. Insyaallah. Dalam episode berikutnya bersama Mas Iban dari Umroh Muda. Sekali lagi Mas Iban terima kasih. Sama-sama Budi, terima kasih banyak. Semoga berkah apa yang dikerjakan oleh Umroh Muda, mudah-mudahan sukses ya Mas ya. Siap, amin. Sahabat muda, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.